Pada Rabu, 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kebijakan yang cukup kontroversial, yaitu penerapan tarif impor terhadap semua negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS. Dalam langkah ini, sebanyak 180 negara terpaksa menghadapi dampak dari kebijakan tersebut, termasuk Indonesia, yang dikenakan tarif yang cukup signifikan sebesar 32%. Kebijakan ini diambil setelah Amerika Serikat menilai bahwa Indonesia mengenakan tarif yang jauh lebih tinggi terhadap produk etanol, mencapai 30%. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan ketegangan dalam hubungan perdagangan antara kedua negara, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius mengenai dampak ekonomi yang mungkin dihadapi Indonesia. Dengan situasi ini, Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang muncul akibat penerapan tarif tersebut, yang berpotensi mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, perdagangan, dan kehidupan masyarakat. Mari kita simak lebih dalam mengenai dampak dan implikasi dari kebijakan ini serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk menghadapinya. Dalam sebuah pernyataan yang menarik perhatian, Gedung Putih menyoroti kebijakan Indonesia yang menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, termasuk dalam perizinan impor yang dikenal cukup kompleks. Mulai tahun ini, Indonesia akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri, khususnya untuk transaksi yang bernilai $250.000 Amerika atau lebih. Kebijakan ini tentu memiliki implikasi yang signifikan. Lantas, bagaimana dampak dari kebijakan tarif impor Trump yang mencapai 32% terhadap perekonomian Indonesia? Apa saja tantangan dan peluang yang mungkin muncul dari situasi ini? Mari kita simak bersama-sama dan telusuri lebih dalam mengenai isu penting ini. Indonesia kini menghadapi potensi resesi ekonomi yang mungkin akan terjadi pada kuartal keempat tahun 2025. Salah satu indikator utama yang menunjukkan kemungkinan resesi adalah terkontraksinya produk domestik bruto, PDB, selama 2 kuartal berturut-turut. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan adanya tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Trump, yang dapat memberikan dampak serius pada sektor otomotif dan elektronik Indonesia. Mengapa hal ini terjadi? Ketika tarif impor meningkat, konsumen di Amerika Serikat harus menanggung beban tambahan, yang mengakibatkan harga pembelian kendaraan menjadi jauh lebih mahal. Hal ini, pada gilirannya, berpotensi menyebabkan penurunan signifikan dalam penjualan kendaraan bermotor di negeri Paman Sam. Saat konsumen enggan membeli kendaraan karena harga yang melonjak, produsen otomotif akan merasakan dampaknya, dan Indonesia, sebagai salah satu negara yang menjadi basis produksi, tidak akan luput dari konsekuensi tersebut. Lebih jauh lagi, pemberlakuan tarif impor ini juga berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan bagi industri padat karya di Indonesia, seperti sektor pakaian jadi dan tekstil. Banyak merek global asal AS yang memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia. Jika merek-merek tersebut memutuskan untuk mengurangi jumlah pemesanan ke pabrik-pabrik di Indonesia sebagai respons terhadap tarif yang lebih tinggi, dampaknya akan terasa sangat signifikan. Penurunan permintaan ini tidak hanya akan mempengaruhi pabrik, tetapi juga jutaan pekerja yang bergantung pada industri ini untuk mata pencaharian mereka. Dengan semua faktor ini, penting bagi kita untuk memahami bagaimana kebijakan perdagangan dan ekonomi global dapat saling berinteraksi dan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kita. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai isu ini dan dampaknya terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Di dalam negeri, Indonesia kini menghadapi potensi dibanjiri oleh produk-produk dari negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Cina. Hal ini disebabkan oleh strategi mereka yang mengincar pasar alternatif di Indonesia, yang dapat berdampak signifikan pada industri lokal. Kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintahan Trump juga turut memberikan tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah telah terlihat sejak pembukaan perdagangan pada Kamis, 3 April 2025. Pada hari itu, rupiah melemah sebesar 59 poin atau 0,36%. Sehingga nilainya turun menjadi 16.772 per dolar AS. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) juga berpotensi mengalami tren pelemahan yang signifikan. Pengamat pasar uang, Ibrahim Aswabi, memprediksi bahwa IHSG akan mengalami penurunan antara 2 hingga 3% pada Selasa,
8 April 2025, tren penurunan ini diperkirakan muncul sebagai dampak dari sentimen negatif yang ditimbulkan oleh penerapan tarif oleh Trump terhadap berbagai negara mitra dagang AS. Dengan semua faktor ini, penting bagi kita untuk memahami bagaimana kebijakan internasional dapat mempengaruhi perekonomian domestik dan kehidupan sehari-hari kita. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai isu ini dan dampaknya terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Dalam menghadapi kebijakan pajak sebesar 32% yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Indonesia mungkin akan mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini dengan bijak dan efektif. Pertama, negosiasi perdagangan. Indonesia memiliki peluang untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat demi mencapai kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan. Melalui dialog yang konstruktif, kedua negara dapat menemukan solusi yang dapat memperkuat hubungan dagang mereka. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi para pelaku usaha di Indonesia. Kedua, diversifikasi ekspor. Indonesia juga dapat mengembangkan strategi diversifikasi ekspor dengan meningkatkan pengiriman barang ke negara-negara lain. Dengan cara ini, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat, yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor. Dengan memperluas basis pasar, Indonesia akan mampu mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat fluktuasi kebijakan perdagangan dari AS. Ketiga, pengembangan industri. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk memfokuskan pengembangan industri dalam negeri. Dengan meningkatkan daya saing produk lokal, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga bersaing di pasar internasional. Mengurangi ketergantungan pada impor akan menjadi langkah krusial untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia diharapkan dapat menghadapi kebijakan pajak yang menantang dan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Melalui upaya kolektif, kita semua dapat berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Sisi Populer. Kami harap informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar, serta subscribe dan share channel ini jika Anda merasa konten kami berguna.